Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021220 dari R12. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan 1, yaitu tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang perhitungan pajak. 1. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak merupakan dasar dari setiap perhitungan pajak, besar pajak yang akan dikenakan. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak yang masing-masing terdiri dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP-PPh. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dasar pengenaan pajak penghasilan DPP-PPh adalah yaitu yang pertama DPP PPh 21 yang membahas tentang menentukan tarif pajak penghasilan sesuai pasal 21 untuk pegawai tetap penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 2,025 juta rupiah dan seterusnya yang dapat dilihat langsung dalam pasal tersebut. Lalu ada DPP PPh 22 atau DPP nilai impor. Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk perhitungan bea masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabean untuk impor barang kena pajak. Nilai impor ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN. Lalu ada DPP PPh 23. DPP PMK PPh 23 ini adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Lalu ada DPP PPh 15. DPP PPh 15 ini adalah merupakan pengenaan pajak pada wajib pajak perusahaan pelayaran. Dasar pengenaan pajak PPh 15 ini adalah norma perhitungan khusus penghasilan neto, yakni 4% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Lalu yang kedua ada jenis dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN. Sesuai ketetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan dan PPN, jenis-jenis DPP yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada DPP harga jual, DPP penggantian atau nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerah jasa kena pajak atau JKP. Lalu DPP nilai ekspor, DPP nilai impor, dan DPP nilai lain. Yang kedua ada pengertian biaya. Dalam perpajakan terdapat istilah deductible dan non-deductible expense. Adalah suatu model klasifikasi biaya di mana ada yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan secara perpajakan. Secara arti katanya, deductible adalah mengurangi. Jadi pengertian deductible expense adalah biaya yang diperbolehkan secara pajak untuk mengurangi penghasilan bruto. Untuk non-deductible expense, kebalikan dari deductible expense, yaitu biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibiayakan atau dibebankan, yang artinya tidak boleh mengurangi penghasilan bruto secara pajak. Menurut UU PPh, terdapat dua jenis biaya pengeluaran, yaitu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat 1, yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atau pengeluaran yang memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, kerugian selisih kurs mata uang asing. Lalu yang selanjutnya dapat dilihat lebih lengkap dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1. Lalu yang kedua ada biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1, yaitu sebagai berikut. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, untuk pemegang saham sekutu atau anggota. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan Menteri Keuangan. Premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. Yang lebih lengkapnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. Lalu yang ketiga ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Penyesuaian besarnya PTKP terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016 yang diberlakukan efektif tahun pajak 2016, yaitu berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, PTKP ditingkatkan menjadi untuk wajib pajak sebesar 15.840, tambahan untuk kawin sebesar 1.320.000, tambahan untuk istri bekerja yang penghasilannya digabung sebesar 15.840.000, dan tambahan untuk keluarga sedara semenda anak angkat yang ditanggung maksimal 3 orang sebesar 1.320.000. Lalu selanjutnya ada depresiasi atau penyusutan. 1. Pengertian depresiasi atau penyusutan. Penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada harta berwujud yang bukan berupa bangunan. Harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Ada kelompok pertama, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Lalu kelompok ketiga, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Lalu yang terakhir, kelompok 4, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun, harta berwujud yang berupa bangunan. Lalu yang kedua ada harta tetap berwujud yang berupa bangunan, terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama ada permanen masa manfaat 20 tahun dan tidak permanen masa manfaat tidak lebih dari 10 tahun. Yang kedua, metode dan tarif penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang ada 2, yaitu metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun declining balance method. Berikut adalah tabel masa manfaat dan tarif penyusutan. Kelompok aktiva berwujud 1 bukan bangunan, kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan garis lurus sebesar 25%, tarif penyusutan saldo menurun sebesar 50%. Kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan garis lurus 12,5% dan tarif penyusutan saldo menurun 25%. Kelompok 3 masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan garis lurus 6,25%, tarif penyusutan saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan garis lurus 5%, tarif penyusutan saldo menurun 10%. Lalu untuk bangunan, kelompok aktiva berwujud bangunan, untuk permanen masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan garis lurus 5%, tarif penyusutan saldo menurun tidak ada, dan kelompok aktiva berwujud tidak permanen masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutan garis lurus 10%, tarif penyusutan saldo menurun tidak ada.
Saat dimulainya penyusutan. Saat dimulainya penyusutan dapat dimulai pada 1. Bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua, untuk harta yang masih dalam pengerjaan penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Dan yang ketiga, dengan izin Dirjen Pajak penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan menagih memelihara penghasilan atau pada bulan Maret tersebut mulai menghasilkan. Lalu yang terakhir kita akan bahas tentang amortisasi. Satu, pengertian amortisasi. Amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Dalam amortisasi, harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1, kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Dan kelompok 4, kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Lalu yang kedua, metode dan tarif amortisasi. Harga perolehan harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasi dengan metode amortisasi yang diperbolehkan menurut undang-undang, yaitu ada 2. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun atau declining balance method. Tabel berikutnya adalah tabel yang menggambarkan pengelompokan harta tak berwujud, metode serta tarif amortisasinya, yaitu sebagai berikut. Kelompok aktiva tidak berwujud untuk kelompok 1 masa manfaat 6 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 25% dan tarif penyusutan saldo menurunnya sebesar 50%. Kelompok aktiva tidak berwujud. Kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 12,5%, tarif penyusutan saldo menurunnya 25%. Lalu kelompok aktiva tidak berwujud. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 6,25%, dan tarif penyusutan saldo menurunnya 12,5%. Kelompok aktiva tidak berwujud. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan garis lurus 5%, dan tarif penyusutan saldo menurun sebesar 10%. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.